kita di sini juga. Misalnya pasien sudah mulai ada gerakan, ya, mulai ada gerakan. Maka kemudian kita lakukan seperti ini. Pak, dorong tangan saya ke atas. Belum bisa atau masih lemes sekali, ya kita bantu di sini. Tapi kita minta pasien untuk berpartisipasi secara aktif. Dilihat Pak ya, dirasakan gerakannya dan coba digerakkan seperti yang saya minta. Dorong tangannya ke atas, terus. Selalu kontak dengan telapak tangan saya Pak ya, jangan sampai lepas. Kemana tangan saya bergerak, itu nempel terus tangannya Bapak, ya, nempel. Tekuk. Luruskan lagi Pak. Lemas. Ayo Pak. Dorong kan. Tahan Pak ya, jangan sampai lepas. Aproksimasi. Jadi ada kombinasikan beberapa pemahaman tadi, ya. Lagi Pak ya, jangan sampai lepas. Ya, ikuti kemana tangan saya bergerak. Ya. Coba Pak, ini saya lepaskan. Tahan ya, jangan jatuh. Saya lepaskan, tahan, jangan jatuh. Nah, mungkin dia akan jatuh karena tidak ada tempatnya untuk menempel. Tidak apa-apa, kemudian jatuh kita ambil lagi, kemudian kita ulangi lagi. Nah, seperti itu Pak ya. Pak sudah mulai bisa bergerak. Bagus ini Pak. Jangan lupa memberikan feedback, pujian untuk pasien. Jangan pelit dengan pujian. Ya, kalau Anda melatih pasien stroke. Kadang-kadang walaupun kemampuannya minimal sekali, Anda puji. Luar biasa Bapak hari ini, betul-betul bagus ini Pak. Ya. Menjadi orang positif. Itu akan menimbulkan semangat untuk pasien. Ya. Tapi ya jangan terlalu lebay juga ya. Pasiennya bisa aja marah. Ini ngeluh atau gimana ini? Jadi sesuaikan dengan sikon. Oke. Anda juga bisa melakukan misalnya seperti ini. Tekuk tangannya Pak. Coba pegang kepalanya seperti ini, jangan sampai lepas Pak ya. Ini sikunya ditutup ke dalam seperti ini. Ini jangan meleset. Pasien stroke itu gerakannya massal ya. Pada waktu awal gerakannya itu massal. Jadi dia tidak bisa melakukan gerakan yang terisolasi. Jadi ini diam, ini diam. Yang bergerak hanya baunya. Yang berikutnya ganti, yang di sini diam, yang bergerak hanya tangannya. Coba Pak, silakan seperti bersisir, menyibakkan rambut. Hanya gini. Ya. Pasien stroke ini sulit sekali, gerakannya massal semuanya, ya, semuanya. Nah, kita minta untuk pada awal melatih pasien stroke itu kekuatan tidak terlalu penting, tapi gerakan yang muncul itu yang lebih penting. Jadi kalau pasiennya belum bisa, ya kita gerakkan seperti ini. Nah, seperti ini loh Pak. Nah, seperti ini. Di sini diam, di sini diam. Ya, kemudian gerakkan tangannya seperti itu. Bisa juga kemudian gerakannya, coba Pak, di sini diam, tahan di sini ya. Sikunya ditekuk, iya, pegang telinga sebelah kiri. Nah, misalnya seperti itu. Luruskan lagi sikunya, baunya tetap stabil, diam. Sekarang tekuk sikunya, sentuh telinga sebelah kanan. Coba Pak, sentuh
telapak tangan saya di sini dengan telunjuknya. Ya. Ikuti kemana tangan saya bergerak. Posisinya lagi dorong ke atas. Nah, misalnya seperti ini. Jangan banyak-banyak latihan di tempat tidur. Nanti lebih banyak latihan yang bisa dilakukan dalam posisi duduk atau berdiri. Ya, seperti yang saya katakan berulang-ulang, posisi tidur Anda biasanya tidak melakukan aktivitas apapun. Ya tidur ya tidur. Paling banter Anda tidur itu yang sambil baca HP. Ya. Gak pernah Anda tiduran lempar tangkap bola gitu ya. Apa ini? Nah, sehingga latihan pada posisi tidur telentang nggak usah banyak-banyak. Nanti lebih banyak dilakukan sambil duduk atau sambil berdiri. Ini fungsional ya. Yang berikutnya untuk ekstremitas bawah. Mungkin setelah Anda lakukan passive movement, Anda lakukan teknik-teknik stimulasi atau inhibisi gitu ya, Anda latih beberapa fungsional. Fungsionalnya agak beda dengan tangan ya. Fungsional untuk kaki itu adalah untuk berdiri dan berjalan. Sehingga fungsional yang kita latihkan ya yang menunjang berdiri dan berjalan. Hampir tidak pernah kita melakukan latihan untuk ekstremitas bawah itu kemudian ini Pak ya diangkat seperti ini 1, 2 atau ini ditarik sana 1, 2. Nah, jarang. Tapi kalau Anda mau melakukannya ya tidak salah, tidak silakan. Karena prinsipnya segala latihan, terutama yang latihannya adalah aktif, itu baik. Ya, prinsip plastisitas itu latihan itu harus aktif, intensif, pengulangannya banyak, waktu latihannya cukup lama. Nah itu baru memberikan manfaat untuk plastisitasnya. Oke, maka latihan yang sering kita lakukan adalah cukup sederhana seperti ini. Tahan kakinya di sini Pak ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai meleset. Tahan di sini. Nah ini kemudian jatuh, meleset gitu ya. Maka kita minta pasien untuk tahan. Kalau belum bisa stimulasi, aproksimasi. Ya. Tahan Pak, nah sudah bagus misalnya. Kemudian sisi yang sehat kita minta untuk ditekuk juga. Oke. Coba Pak, jepit tangan saya. Ini belum bisa jepit, yang jepit hanya di sini saja. Tidak apa-apa. Kita beri tahanan di sini, ada luapan impuls kekuatan yang kemudian akan membantu gerakan menjepit di sini. Ya, jepit tangan saya lebih kuat. Ini yang saya beri tahanan maksimal, lebih kuat Pak. Yang kiri. Ini masih lemah, nggak bisa jepit, tidak apa-apa. Coba Pak, kaki yang sehat ini diangkat. Kelihatannya melatih di sini ya, tapi fokusnya di sini. Coba Pak, saat diangkat, nggak boleh ini kakinya goyang-goyang, apalagi jatuh ke sana. Kakinya harus tetap di sini, lututnya. Coba dilihat Pak, kakinya lututnya di sini. Angkat lebih tinggi di sini. Ini mesti kuat, ini sehat ini. Ayo, lebih kuat. Nah, tapi fokusnya di sini. Ya, kemudian tekuk lututnya, turunkan. Nah, seperti itu. Apakah sekali latihan terus bisa? Enggak juga. Tergantung pasiennya, tergantung kondisi patologisnya, berat ringannya stroke. Ya,
kalau sekali latihan semua langsung bisa ya nggak ada pasien stroke yang mengalami disabilitas. Ternyata ini Oke. Setelah itu kemudian ini kalau masih meleset seringkali fisioterapinya duduk di sebelah sini untuk kemudian menahan di sini. Nah sekarang angkat pantatnya ya Pak ya. Nah seperti itu. Ini mungkin dijaga kalau masih meleset. Ini kalau masih jatuh ya mungkin dijaga seperti ini. Misalnya di sini kurang tinggi, sisi yang sehat itu tinggi, tapi sisi yang lemah kurang, stimulasi pantatnya Anda pukul, ayo lebih tinggi lagi Pak. Atau Anda berikan stretch stimulus di siasnya, lebih tinggi lagi Pak, lebih tinggi, ayo, ya, supaya kemudian ini lebih tinggi. Bridging itu untuk apa tuh Pak? Oh ini penting untuk berjalan. Ya, bridging itu kekuatan otot-otot glutealnya dibutuhkan nanti untuk berjalan. Kalau bridgingnya belum bisa, ini masih unstable, pasti berjalannya nanti nggak akan bagus. Tapi kalau ini bisa stabil, ini bisa bridging dengan baik, kemungkinan nanti berjalannya akan bagus. Oke. Pak, bridging itu bahaya enggak Pak? Kenapa? Karena dia masuk kontraksi besar, masuk kontraksi statik. Dia bahayanya adalah bisa menaikkan tekanan darah. Padahal pasien stroke itu kan masalahnya adalah tekanan darahnya tinggi. Berarti bridging ini bahaya, latihannya bahaya, bisa menaikkan tekanan darah. Ya, bisa berbahaya, ya, bisa menaikkan tekanan darah. Terus caranya gimana supaya tekanan darahnya tidak naik pada saat latihan bridging? Maka Anda harus kombinasi dengan pengaturan nafasnya. Anda akan merasa paling kuat ya pada waktu Anda berkontraksi besar itu adalah misalnya Anda ngangkat galon gitu ya. Biasanya adalah Anda ambil nafas, kemudian Anda menahan dan kemudian ngangkat. Ya, Anda merasa paling kuat. Benar itu, benar. Karena pada saat Anda ambil nafas panjang, terus kemudian Anda tahan, maka intraabdominal pressure itu akan meninggi. Nah itu akan memberikan efek yang lebih kuat pada seluruh kontraksi otot-otot di tubuh. Sehingga yang Anda lakukan biasanya begitu. Tapi kalau itu Anda lakukan seperti itu tensi Anda akan naik. Ya. Kalau Anda masih muda, nggak terlalu masalah. Tapi pada orang lanjut usia, seperti yang hipertensi terutama, seperti itu berbahaya. Sehingga disarankan justru kebalikannya. Pada saat Anda mengangkat, tidak boleh menahan nafas, tapi saat menghembuskan nafas. Ya. Nah, kalau tidak percaya, Anda nanti bisa coba. Anda tahan nafas, angkat, maka setelah Anda letakkan, Anda akan gitu. Tapi kalau Anda coba saat ngangkat itu, saat mengeluarkan nafas, jadi ambil nafas dulu, terus kemudian keluarkan sambil ngangkat. Begitu Anda letakkan, kok nggak ngos-ngosan ya saya? Nah ini juga sama. Jadi pada saat ngangkat itu saat ekspirasi. Jadi ambil nafas mas, ambil nafas, kemudian hembuskan, angkat sambil diangkat ini.
Kemudian turun lagi, ambil nafas. Kemudian hembuskan, angkat. Nah, maka kemudian efek kenaikan tekanan darah itu diminimalisasi. Ya, jadi hanya melatih pasien stroke, jangan berorientasi pada ini bidang saya, ini yang kemudian fokus saya. Masalah tensi itu enggak urusan saya. Enggak gitu. Oke, kalau sudah bisa bridging, maka kita persulit lagi. Bridging seperti ini. Kaki yang siap diangkat. Tahan, jangan jatuh. One leg. Ini orang normal aja sulit Pak, apalagi pasien stroke. Iya. Ya, kemudian tekuk lututnya, turunkan lagi, turunkan pantatnya. Kalau sudah bisa seperti itu nanti fase stand-nya, fase menumbuh berat badan saat berjalan pada kaki yang sakit itu pasti bagus. Terus kemudian kalau sudah bisa seperti itu, ganti sisi yang sakit. Angkat pantatnya. Sisi yang sakit yang diangkat. Nah, ini lebih berat. Ini melatih fase swingnya. Ya. Tepuk lututnya, turunkan. Jangan terlalu lama ya. Kalau terlalu lama menaikkan tekanan darah. Anda juga bisa melatih misalnya Pak, ini seperti mengayuh sepeda Pak ya. Ini juga komponen yang dibutuhkan untuk berjalan. Coba ini ditekuk seperti ini. Terus nanti diluruskan seperti ini Pak ya. Bergantian kanan dan kiri. Coba yang kanan ditarik, ditekuk. Ya. Terus diluruskan, ganti yang kiri. Anda bisa melakukan latihan seperti ini. Anda bisa lakukan di sini, misalnya Anda berikan stretch rumus. Angkat Pak, tarik, angkat tarik. Iya, sekarang dorong, luruskan, ini tarik. Tarik. Dorong. Fokusnya di sisi yang sakit. Tarik. Dorong. Nah, seperti itu juga bisa. Apalagi latihan-latihan di ekstremitas bawah. Mungkin yang penting itu. Ya. Nanti yang lebih banyak latihan berdiri dan berjalan. Sekali lagi jangan habiskan banyak waktu untuk latihan pada posisi tidur. Oke. Yang berikutnya